Terus balik lagi sama gue di channel Bernatin. Dan selamat hari Minggu ya untuk teman-teman semuanya. Happy weekend. Ya di weekend kali ini ya market sebenarnya masih sideways gitu ya. Cuman memang ada beberapa altcoin yang masih dalam tanda kutip untuk lanjut naik ya, sekitar 2-4%. Ada juga yang malah balik koreksi gitu ya. Seperti ini ada Pol, Xmatic gitu ya, ada APT, Render juga ya sekitar 2%-an, OKB juga sekitar 2% ya, yang lainnya masih sideways dan ada yang naik ya. Jadi overall sideways teman-teman. Kemarin juga udah saya update ya untuk Bitcoin dan juga Dogecoin, sebelumnya ada XRP juga. Dan ya untuk info pertama adalah di hari Minggu ini kemarin itu sudah di announce ya sama si Indodax. Ini sedikit saya infokan kembali kalau memang maintenance update dari Indodax ini per tanggal ya kemarin lah ya, ini sudah bisa diakses kembali ya. Jadi website dan aplikasi Indodax dapat dibuka, dana member dipastikan aman 100% ya. Jadi memang di sini mereka juga menyampaikan untuk info terkininya, kemudian juga untuk alamat ya dari kantor mereka. Ini ada yang di Kabupaten Bandung, kemudian di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Jadi memang ada dua lokasi ya untuk melayani pengaduan offline. Nah, jadi dari mereka pun tidak lepas tangan ya, ini sangat-sangat bertanggung jawab menurut saya. Ya balik lagi ya, bukannya di endorse, cuman ya ini sebagai informasi aja, karena kan kemarin ini saya sempat informasikan kalau misalkan Indodax kena hack dan benar kena hack, belum bisa dibuka aplikasinya. Dan ini update terbaru ya, kemarin mereka udah posting sebenarnya kalau sudah bisa diakses gitu ya. Dan ya it's good ya teman-teman ya, dana investor aman dan lain sebagainya. Jadi ya sekali lagi saya reminder ya, nggak ada satu exchange pun yang benar-benar aman 100%. Ya maksudnya gimana tuh? Maksudnya tanpa adanya kendala, tanpa adanya kena hack dan lain sebagainya. Sekelas Binance aja waktu itu kena ya, dan beberapa exchange lainnya juga pernah kena juga, dan salah satu ini yang terbaru itu Indodax gitu ya. Jadi balik lagi buat teman-teman yang memang membeli spot dan menginvestasikan uangnya di koin-koin, di exchange ya, lebih baik diversifikasikan gitu ya. Mungkin dipecah untuk beberapa exchange gitu ya, mungkin di 2 exchange, 3 exchange, 4 exchange dan lain sebagainya, dipecah-pecah. Kalau mau lebih aman lagi ya di cold wallet teman-teman ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian ini kemarin ada yang ketinggalan sih teman-teman. Sebenarnya XRP pump itu karena ini ya, untuk Grayscale ini meluncurkan untuk Grayscale XRP Trust. Ya, jadi yang pertama di Amerika Serikat nih, teman-teman. Jadi ini singkatnya untuk Grayscale XRP Trust ini adalah produk mereka. Ya, contoh seperti produk-produk lainnya seperti Grayscale Bitcoin Trust, Grayscale Ethereum Trust gitu ya. Jadi ini adalah produk yang mereka buat yang memungkinkan untuk investor khususnya investor mereka untuk membeli ya, khususnya Bitcoin misalkan di Bitcoin Trust, Ethereum di Ethereum Trust, XRP di XRP Trust, di produknya yang mereka jual. Ya. Jadi di sini juga kita bisa baca menurut Grayscale Trust ini telah dibuka untuk pendaftaran harian bagi investor yang memenuhi syarat, terutama investor institusional dan terakreditasi gitu ya. Jadi udah memenuhi syarat-syarat lah. Jadi di sini adopsi XRP ini sudah banyak, apalagi kemarin tuh memang sudah memenangkan persidangan kan, cuman memang terakhir harus bayar dendanya. Dan ini adalah peluang besar ya untuk XRP menuju ETF-nya ke depan gitu ya. Jadi ini masih terbuka lebar, kan kemarin itu dikabarkan XRP, ICP, kemudian Solana gitu ya. Jadi ketiga koin itu yang masih menjadi concern, yang masih dalam tanda kutip digembar-gemborkan untuk ETF-nya gitu ya. Jadi intinya adopsinya semakin meluas ya, banyak investor yang melihat, banyak uang masuk ya, itu lebih bagus ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Kalau memang kita pengennya itu makin banyak nih yang tahu XRP dan adopsinya itu makin berkembang, uang makin banyak masuk ya, at least di bulan kali ini kita bisa melihat harga XRP lebih bagus, lebih bertenaga pumpingnya gitu ya. Oke guys, jadi sembari menunggu sampai tanggal 18, sekarang kan di hari Minggu itu tanggal 15, berarti tinggal 3 hari lagi kita menunggu untuk keputusan The Fed cut rate ya, apakah 0,5, apakah 0,25, dan juga setelahnya kan ada speech juga dari mereka gitu ya. Jadi hopefully market bisa benar-benar pulih dan kita bisa merasakan untuk buluran khususnya altcoin ya, karena kemarin-kemarin kan kita bisa lihat Bitcoinnya terus gitu kan, yang dimainin altcoin itu udah memble, udah mimisan, udah parah lah teman-teman. Oke. Nah, kita lihat dulu untuk Ethereum. Seperti biasa di hari Minggu ya, weekend kita akan bahas untuk Ethereum dan juga Floki, karena sudah lama ya nggak bahas Floki. Dan kalian bisa request juga kira-kira next altcoin apa yang pengen kalian
lihat saya bikinkan videonya, atau kalian bisa voting juga, nanti akan saya bikinkan lah votingnya di grup Telegram gratis di link deskripsi bawah video gitu ya, bisa join aja gratis. Oke, untuk si Ethereum gimana? Ethereum sebenarnya ya belum adanya perubahan signifikan secara daily gitu ya, dia masih downtrend ya, dia lagi testing ya, terakhir kali ini testing untuk area bawahnya, cuman nggak sampai 2133, ini cuman sampai 2150 dolar sekitar area itu, kemudian naiknya bertahap banget secara daily, kita bisa lihat ini dicicil banget. Di sini adanya area supply plus ada MA21 nih garis warna biru ya, jadi sekali lagi area ini bisa sekali menjadi area pertimbangan sama teman-teman sekalian ya yang nanya si Ethereum bagaimana nih posisinya saat ini ya. Ini udah, kalau area ini mampu di break, next area berapa bro? Di sini tuh ya, areanya itu deket-deket teman-teman nih ya. Ini di sekitar berapa sebentar ya, yep, di 2533 sampai 2561. Nah untuk yang sekarang dites berapa? 2444 sampai 2491 dolar. Jadi bisa diperhatikan untuk dua resistance strong posisi saat ini atau yang terdekatnya ya, kita ngomongin yang terdekat dulu gitu ya. Selama dia belum masih ataupun ya belum mampu lah ya untuk break dua area ini, masih possible seperti apa? Masih possible untuk dia kena reject lagi. Ya ini untuk bad skenario nya teman-teman. Ya dia bisa balik lagi ke 2280, 2300 dolar gitu ya. Tapi kalau area ini mampu di break, ya area ini mampu di break, syaratnya seperti ini mampu di break dulu, break and retest. Nah ini akan testing ke previous high-nya dia ya, yang terbentuk pada minggu terakhir di bulan Agustus ya, di sekitar 2780 sampai 2800-an dolar. Ya jadi sekali lagi bisa sekali diperhatikan untuk key level yang harus wajib mampu di break sama si Ethereum. Ya karena memang kita bisa lihat dari secara momentum pun di sini naiknya cenderung bertahap, korektif banget. Ya jadi untuk lebih waspada kalau memang dari area sini masih kena reject, potensi visit lagi nih ke area tahanan bawahnya. Ya atau setidaknya di previous SNR-nya di sini ya, di sini di sekitar 2329 sampai 2356 dolar. Jadi sekali lagi ini adalah area krusial yang perlu sekali diperhatikan untuk Ethereum secara daily. Ya karena penguatannya pun atau pemantulannya belum signifikan. Ini minimal dia take out ataupun di atas 2600 dolar itu lebih bagus. Tapi selama di bawah 2600 dolar masih possible atau dibayang-bayangi untuk dia bisa lanjut turun lagi. Ya, jadi cukup clear secara daily untuk pembahasan si Ethereum. Nah, untuk si Ethereum untuk time frame hourly khusus 4 jam gimana nih? Nah, 4 jam ini lebih jelas lagi ya. Naik itu korektif banget, teman-teman. Ya di sini juga ada area tahanan yang tadi saya markingin secara daily tuh. Ya dia testing kena reject, tapi masih mantul dari MA21. By the way, ini kan hari Minggu, teman-teman ya. Weekend. Dia masih bergerak di situ-situ aja. Bentar, kita ganti dengan warna merah. Nah, kemudian area atasnya tuh ya, nih area supply juga ya. Kalau saya extend SNR sebelumnya tuh, jadi memang ini PR-nya untuk si Ethereum gitu ya. Dan kalau kita gunakan sebuah trendline juga di sini seperti ini teman-teman ya, di sini juga. Nah dia bergerak di dalam sebuah channel, tapi memang agak curam ke atas ya channelnya, nggak benar-benar landai gitu ya. Jadi kalau misalkan dia mengalami percepatan tren, minimal balik lagi sama ya, dari sini dia mampu break ya, maybe retracement, break lagi. Nah di sini another retracement dari sini untuk dia ngelit lanjut naik ya, minimal 2600 ke atas lah ya. Kalau misalkan kita tandain dengan lebih detail juga, di sini ada area tahanan, kemudian nextnya lagi di berapa bro? Di sini pasti di previous high-nya dia tuh ya. Ini tuh area berapa? Di sini tuh di 2660-an sampai 2700 dolar ya. Jadi ini untuk good skenario yang perlu diperhatikan sama si Ethereum. Tapi balik lagi ya, kalau bad skenario-nya dari sini aja ya, dia udah reject breakdown ya, ini akan testing sampai area bawah yang tadi sudah saya mention secara daily time frame ya. Jadi sekali lagi bisa dipantau dua area krusial ini untuk si Ethereum, baik secara daily maupun hourly time frame. Floki gimana? Floki ya, Floki juga mantul ini masih korektif banget secara daily-nya ya. Dia testing di lowest-nya dia ya, ini di box hijau ini di sekitar berapa bro? 0,00011 sampai 11898 dolar. Ya, kita bisa lihat di sini beberapa kali di testing nih, 1, 2, 3 kali di testing. Ya, dan overall sekarang mantul pun ya korektif banget nih, teman-teman. Jadi kalau misalkan
saya markingin juga ya, sebentar nih di area sini. Kemudian kita extend ke samping, ini previous SNR juga nih. Ya di 0,001294 sampai 13319 dolar. Untuk yang nanyain si Floki. Jadi overall memang mantulnya itu korektif. Ya, mantulnya itu korektif tuh. Terbentuk rising wedge malah teman-teman untuk si Floki secara daily time frame. Jadi balik lagi syaratnya dia harus ada percepatan tren, minimal break dulu dari box merah ya untuk lanjut naik. Ya, ini yang perlu sekali dilihat ya untuk si Floki, yang nanyain Floki ya. Jadi cukup clear untuk Floki, kita bisa pantau juga karena memang naiknya korektif. Dan kalau saya markingin juga ya, untuk next areanya pasti di sini. 0,00156 sampai 16095 dolar untuk Floki. Ya, jadi sekali lagi untuk Floki sebenarnya belum begitu bagus ya, sampai dia break area box merah pertama yang dulu aja. Ya baru mungkin kita bisa melihat another boost si Floki bisa tes area atasnya gitu ya. Cuman overall kalau misalkan kita lihat untuk Floki, dia sideway doang teman-teman. Ya sideway di area 0,0011 sampai 0,00324 dolar. Ya overallnya dia cuma satu ini tuh. Penguatannya pun masih strong banget untuk Floki. Dan ya kalau misalkan kita lihat untuk coba kita lihat di yang lain ya. Nah ini ya, ini kosongan, chart kosongan. Kita bisa pergunakan juga ini sebuah trendline support. Ya. Kemudian di sini juga terbentuk sebuah trendline resistance, bisa kita hubungkan seperti ini, bisa. Ya. Atau teman-teman bisa punya opsi lain. Ya kita tarik lurus saja dari previous high-nya dia di sini. Tuh. Ya ini adalah another perspektif untuk si Floki teman-teman. Ya kemudian di dalam sebuah range channel ini ya ataupun ya sideway ini dia kan terbentuk sebuah trendline resistance. Kemudian di sini juga trendline support. Bergerak dalam sebuah channel atau falling wedge juga. Ya jadi memang di sini good area untuk si Floki. Sebenarnya ini good banget. Ya kita bisa lihat pada pergerakan sebelumnya juga nih. Ketika dia udah drop ya di sini terbentuk sebuah channel atau falling wedge di sini cukup besar secara daily-nya tuh ya. Dia breakout and then akhirnya apa? Sideway juga teman-teman tuh. Membuat range sideway. Nah, cuman di dalam sideway ini kita bisa lihat juga hal serupa. Nih, trendline resistance. Kemudian di sini juga trendline support channel ataupun falling wedge tuh. Kita bisa lihat ya karakteristiknya. Dia drop, boom. Ya, sideway, di dalam sideway-nya pun di sini terbentuk ya falling wedge atau channel. Once break dari situ udah pump to the moon. Dan di sini kita juga lihat kesamaan. Ya dia ketika udah break ya di sini terbentuk sebuah channel ataupun sideway teman-teman ya, creating base di sini. Nah, di dalam sini kita bisa lihat ya terbentuk falling wedge atau channel di sini tuh. Ini saya tandain sini satu. Di sini juga. Tuh. Sama teman-teman ya. Untuk secara overall momentumnya, jadi semoga market merestui. Ya once dia mampu break dari trendline resistance ini, ya break and retest, wah ini possible bahkan untuk going up sampai bikin ATH baru seperti pergerakan sebelumnya. Ya, jadi sekali lagi ini bisa menjadi concern dan maybe peluang ya untuk Floki. Balik lagi, ini harganya sudah cenderung di atas, jadi mungkin buat teman-teman yang memang mau masuk di Floki, jangan terlalu besar untuk muatannya ya, dan pertimbangan juga risk reward rasionya. Balik lagi ke money management dan juga risk reward teman-teman masing-masing, apakah memang ini worth it atau tidak, atau mungkin teman-teman lebih memilih untuk altcoin yang lain ya. Itu untuk Floki. Dan kalau kita lihat pantau time frame hourly-nya gimana, yang 4 jamnya sebenarnya sih masih satu aja ya, belum bagaimana nih pergerakannya. Kita bisa lihat nih di sini trendline resistance ya. Kemudian di sini juga trendline support tuh. Jadi once dia udah sideway, berlahan dia membentuk seperti sebuah triangle pattern, dan tinggal kita lihat nanti breaknya ke atas atau ke bawah. Once dia break ke atas pun ya ekspektasinya seperti yang tadi saya sampaikan secara daily time frame. Minimal dia testing sampai ke previous high-nya dia di time frame 4 jam. Di 0,00156 sampai 16167 dolar. Ya jadi palingan itu untuk Floki. Ya bisa sekali diperhatikan untuk secara daily-nya tadi cukup bagus. Berikut juga dengan Ethereum ya. Paling itu yang bisa saya sampaikan untuk info ataupun update ya untuk market kali ini. Semoga bisa terbantu. Jangan lupa analis kembali dan sampai jumpa untuk next video sama profit.